Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Imam Dinamo. Sekarang kita kedatangan kipas angin Mas Pion ya. Ini kendalanya katanya mati, tapi pas saya pegang ininya masih panas ya. Sepertinya baru mati. Kalau posisi asnya itu belum ini, nggak seret ya, normal. Oke, kita langsung bongkar saja untuk pengecekan kerusakan di bagian dinamonya apa bagian yang lain ya. Tapi kalau kayak asnya sih masih lancar, cuma nanti kita periksa aja dulu. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, di share ya biar nggak ketinggalan video-video saya berikutnya tentang seputar dinamo. Kita ambil alat dulu, kita pakai obeng bor untuk mempercepat pekerjaan kita. Kita kasih wadah ya biar nggak berantakan ininya, baut-bautnya. Oke, kita buka koper belakangnya ya. Ini box apa, tutup dinamonya, casingnya masih panas nih, sepertinya baru mati. Cukup ini, wah cukup kotor ya, berdebu. Bagian dinamonya pas dibuka covernya itu banyak debunya ya. Kalau kipas Mas Pion biasanya awet ya, soalnya dia gulungannya pakai tembaga dan jarang terbakar. Kalau terbakar ya lumayan lama, nggak kayak kipas-kipas dinamo yang udah ganti ya, kipas Cina dinamo udah ini cepat, belum 3 bulan misalkan udah kebakar. Ini dinamonya nggak kepegang ya, cukup panas ya. Oke, kita buka skrup pengancing pegangannya ya, yang di leher kipasnya. Nah, oke, sudah kita buka, terus kita lanjut membuka tutup stop kontaknya ya, stop saklar. Kita cek dulu nanti pakai multitester apa ada bagian kabel speednya yang putus, apa di bagian fuse. Ini kita cek bersama-sama ya. Kalau yang normal itu biasanya itu kalau kita cek pakai multitester dia tuh nyambung semua. Jadi kalau misalkan ada yang nggak nyambung berarti ada salah satu yang putus di bagian gulungannya. Oke, kita pakai multitester analog ya. Kita setelnya ke skala X1. Kita coba di bagian speed. Nah, speed 3-nya yang paling kencang nggak nyambung ya, speed 1 2 yang pelan sama yang sedang nyambung. Untuk kecepatan yang paling kencang dia nggak nyambung, berarti ada kemungkinan putus ya di bagian speed 3-nya, di speed yang paling kencang. Oke, kita bongkar ya dinamonya, kita lanjut eksekusi bagian dinamo. Oke, langsung saja kita bongkar bagian gearboxnya dulu,
bagian kapasitornya maksud saya. Terus nontonnya diberes. Oke, maaf tadi ada sedikit kendala ya, ada tamu ngantar servisan kipas. Oke, lanjut kita bongkar ya. Kita mulai buka bagian skrup-skrupnya ya. Ini masih agak panas ya dinamonya, belum kepegang. Sepertinya baru mati. Kita ini dulu. Untuk melepaskan tutup dinamonya ya, pelan-pelan, takutnya ada gulungan yang ketarik. Pelan-pelan. Kotor banget ya ini bagian dalamnya. Ini sepertinya sudah lama juga kipasnya belum pernah dibersihin ya, sampai berdebu begini. Panas, kita bantu ini ya sambil pakai kain buat megangnya. Kita lepasin di bagian baling-balingnya. Ini pas ditarik masih agak seret ya, ada kotorannya. Kita amplas sedikit di bagian ujung yang agak karatan ya, ini biar nanti pas kita tarik itu lancar. Untuk menarik asnya sendiri jangan ini ya, pelan-pelan, biar takutnya nanti ada gulungan yang ketarik ya. Oke, sudah. Masih panas, nggak kepegang. Kita keluarin dulu ya dari rumah kerennya ya, kita lepas dulu. Kalau di dinamo Maspion biasanya dia kabelnya dari depan ya, beda sama kayak Miyako, kayak Cosmos sama kipas Cina dia dari belakang. Kalau kayak kalau seperti Maspion dia dari depan, gulungannya juga lebih besar ya, kerennya, ukuran kerennya lebih besar. Kita bersih-bersihkan dulu debu-debunya ya, biar pas waktu ngebongkarnya biar kelihatan mana ada yang putus apa yang masih bagus ya. Kita bersih-bersihkan dulu. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan komen di kolom komentar ya, seputar dinamo kipas angin, apa seperti dinamo pompa, hexos, blender, apa kalau bisa dijawab sama admin nanti kita jawab ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di share biar nggak ketinggalan video-video saya tentang dinamo. Oke, kita cek dulu di bagian kabel yang putus tadi ya, yang ada koneksi ke kabel yang lain, kabel merah ya. Nah, di sini pas dibuka ini ternyata sudah korosi ya. Di bagian kabelnya itu putus ke kawat gulungannya. Makanya tadi pas kita cek pakai multitester dia tidak nyambung. Oke, kita
lakukan penyolderannya untuk penyambungannya. Nah, ini yang kabel yang korosi ya, tuh putus tuh, kelihatan ya. Ini biasanya karena jamuran, biasanya dia ini putus. Oke, kita langsung ini ya, kita kikis dulu di bagian lapisan emailnya, kawat gulungannya. Dia biasanya ada lapisannya, kita kikis dulu biar nanti pas saat penyolderan dia lengket. Waktu pengikisannya jangan terlalu kencang ya, takutnya putus, nanti bukannya untung malah buntung gitu. Oke, pelan-pelan. Maaf ya, videonya kameranya agak jauh ya, misalnya maklum ya, kondisinya masih ala kadarnya. Untuk cara pengambilan gambarnya juga masih terbatas, belum bisa maksudnya belum bisa sampai jelas ke bagian pengerjaannya, maksudnya belum ada yang megangin gitu. Ini masih pakai tripod ya, jadi posisi kamera diam. Oke, kita langsung solder ya. Nanti pas sudah disolder, sudah disambung, kita tes apakah sudah normal kembali apa gimana. Kita coba dulu. Ini kita sudah solder, kita cek lagi ya di bagian speed 3 nya. Alhamdulillah jarum sudah berputar ya, semua kabel sudah nyambung. Oke, mantap. Sekarang kita coba magnetnya, apa sudah ada magnet saat kita colokkan ya. Langsung saja kita colokkan, kita coba pakai obeng ya di tengah-tengahnya. Kalau ada tarikan berarti udah normal, kalau ada magnetnya tuh kan sudah. Oke, berarti ini sudah normal ya, dinamonya sudah kembali berfungsi dengan baik ya. Kita rakit lagi, kita ikat pakai kabel tis ya kalau nggak ada benang. Cuman saat mengikatnya itu kita cek di bagian lubang pengikatan awalnya ya, biar waktu kita tarik tidak ada kabel yang ketarik atau bisa putus. Oke, kita pakai kabel tis buat ngikatnya agar rapi, diusahakan serapi mungkin saat dipakai tidak acak-acakan kabelnya ya. Oke, kita potong. Sekarang kita bersihkan dulu ya, bagian asnya banyak debu. Kalau misalkan ini kan sudah masuk, cuman asnya belum macet, tapi diusahakan kita ganti bosing aja ya biar lebih awet ya. Takutnya nanti kalau kita nggak ganti bosingnya nanti macet, terkendala gitu, jadi dinamo bisa panas lagi, nanti bisa mengakibatkan kebakar atau fuse-nya putus. Oke, kita bersihkan dulu di bagian casing kerennya ya, casing dinamonya.
Oke, untuk bagian gearboxnya dilepas dulu biar gampang pemasangan bushingnya. Untuk pelepasan bushingnya kita menggunakan paku, sama kita pukul di bagian jepitannya. Oke, sudah keluar, tinggal kita pasang bushing yang baru. Oke, sudah selesai ya di bagian yang belakang. Kita lanjut penggantian bushing di bagian tutup depan ya. Kita congkel dulu di bagian jepitan bushingnya, pelan-pelan ya, biar nggak ngerusak, takutnya patah. Soalnya kalau udah sering buka pasang nanti jepitannya biasanya patah di bagian sepinya, di bagian pengaitnya maksudnya ya. Oke, sudah terpasang ya, tinggal kita kencangkan jepitannya. Oke, sudah selesai ya penggantian bushingnya. Kita bersih-bersihkan dikit. Nah, kita masukkan lagi kerennya ya, pelan-pelan untuk memasukkannya ya, takutnya kena bodi, bisa juga putus. Soalnya kawatnya itu halus banget ya, halus rambut. Oke, dipresisikan dulu, jangan lupa asnya kita kasih gemuk agar nanti saat kipasnya dipakai dia putarannya lancar ya. Jangan dikasih pakai minyak ya, kalau minyak kan kalau ada debu nanti dia lama-lama lengket. Tapi kalau pakai gemuk dia kalau panas dia cair, kalau dingin dia beku gitu. Oke, kita coba ya, kita pasang dulu tutupnya. Oke, sudah kita sediain dulu skrupnya yang tadi dibuka. Untuk pengencangannya secara menyilang ya, biar posisi asnya presisi. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, share agar tidak ketinggalan video-video saya seputar dinamo. Jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya, jadi saat saya upload sebuah video nanti ada pemberitahuan ke teman-teman sekalian ya. Oke, kita kencangkan. Oke, kita kencangkan skrupnya
Untuk pengencangannya secara menyilang ya, biar posisi asnya presisi. Nah, ya. Jangan lupa di bagian asnya kita ketok-ketok dikit ya, biar lancar. Nah, sudah kita tes sekarang ya. Kita pasang sepinya dulu, sepi baling-balingnya. Oke, kita lanjut. Colokkan dulu. Kita tes. Alhamdulillah, sekarang kipasnya sudah normal kembali ya. Berarti permasalahannya cuman satu tadi, yang kabel yang speed 3-nya putus, jadi mengakibatkan ke semuanya nggak bisa berfungsi. Oke, ini sudah dirakit ya, kita coba nyala. Alhamdulillah putarannya kencang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.